Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binimatil iman wal islam. Wa nusolli wa nusollimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Selamat datang kembali di e-learning pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak sekalian? Bagaimana hasil PTS-nya kemarin? Nah, Ustazah harap memuaskan ya. Namun, yang terpenting adalah proses pembelajaran kalian dan juga pemahaman kalian dari materi yang sudah kalian pelajari. Jika hasil PTS kemarin masih belum memuaskan, kalian masih punya kesempatan untuk terus belajar dan memahami pelajaran. Nah, kalian dapat menanyakan langsung kepada para ustazah ketika tidak mengerti tentang pelajaran yang kalian pelajari. Tetap semangat meskipun kita masih harus belajar secara online. Semoga libur kemarin menjadi waktu istirahat kalian untuk mempersiapkan kembali pembelajaran yang akan dimulai ini. Ustazah akan ingatkan kembali, setiap pembelajaran bahasa Indonesia, kalian siapkan terlebih dahulu buku paket dan juga catatannya. Catat hal-hal yang sekiranya tidak kalian pahami dalam video pembelajaran. Dan setelah menonton video tersebut, kalian dapat langsung tanyakan pada ustazah. Jangan lupa juga untuk konfirmasi kehadiran di grup Telegram agar kehadiran kalian dapat ustazah catat, sehingga ustazah tahu bahwa kalian hadir di kelas kita hari ini. Insya Allah, pembelajaran hari ini kita akan masuk ke bab 3. Ada yang sudah tahu belum pelajaran hari ini kita akan mempelajari teks apa? Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ustazah harap kalian sudah membaca buku paket bahasa Indonesia sebelum pembelajaran ya, agar ketika pembelajaran berlangsung, kita sudah memiliki pengetahuan tentang yang akan dipelajari kita kali ini. Materi kita kali ini adalah memahami isu aktual melalui ceramah. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, kita akan mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar untuk pelajaran kita kali ini. Pertama, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Kedua, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Setelah kita mengetahui kompetensi dasarnya, kita juga harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita dapat mengidentifikasi informasi permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah secara baik. Selain itu juga agar kita dapat menyusun bagian-bagian penting permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah secara benar. Semoga tujuan pembelajaran kita kali ini dapat tercapai keseluruhannya ya. Mohon bantuannya untuk terus menonton video ini, dan juga jika ada yang membingungkan silahkan langsung tanyakan pada ustazah. Tiada hari tanpa menyimak. Itulah salah satu ungkapan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kita cermati, kehidupan sehari-hari memang tidak dapat terbebas dari menyimak. Sebagian contoh yaitu ketika bercakap-cakap dengan teman, kita tentu harus menyimak perkataan teman kita itu. Ketika belajar di kelas pun, kita harus menyimak pelajaran dari guru. Nah, kegiatan guru ketika menjelaskan sesuatu itu termasuk ceramah. Jadi sesungguhnya ceramah sangatlah tidak asing bagi kita. Bahkan sekarang kalian tengah mendengarkan ceramah dari ustazah tentang materi yang akan kalian pelajari. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang ceramah, kita masuk ke materi pertama, yaitu mengidentifikasi isu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang ceramah, kita masuk ke materi pertama, yaitu mengidentifikasi isi dalam ceramah. Jadi, apa itu ceramah? Ceramah adalah jenis komunikasi di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan,
dan sebagainya. Penyampainya adalah orang-orang yang menguasai bidang tertentu dan pendengarnya bisa melibatkan banyak orang. Selain ceramah, ketika seseorang berbicara di depan umum dengan didengar oleh banyak orang, dapat juga disebut pidato dan khutbah. Nah, untuk pengertian pidato sendiri adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Kalian tahu kan persuasif itu apa? Yaitu pidato yang berisi ajakan atau dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu, misalnya dalam pidato politik atau kampanye. Sedangkan untuk khutbah, yaitu pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan, keagamaan, dan ajakan untuk memperkuat iman. Dibandingkan pidato ataupun khutbah, ceramah merupakan bentuk berbicara di depan umum yang lebih menekankan pada penyampaian informasi daripada bujuk-membujuk. Oleh karena itu, setelah mendengar ceramah, pendengar diharapkan dapat memperoleh informasi yang berguna bagi pengetahuan dan pemahaman tentang topik tertentu. Teks ceramah juga memiliki pokok informasi. Pokok informasi berarti asas, dasar, intisari, atau pusat perhatian. Dan demikian pokok-pokok ceramah berarti hal atau masalah yang menjadi pusat pembicaraan dari suatu ceramah. Bisa juga ini disebut dengan pokok pikirannya. Ada dua pokok informasi dari ceramah. Yang pertama, pokok informasi umum. Nah, pokok informasi umum ini yaitu pokok pikiran yang mewakili isi keseluruhan dari ceramah tersebut. Sedangkan untuk pokok informasi pada setiap paragraf adalah pokok pikiran yang membangun paragraf tersebut. Jadi setiap paragraf memiliki pokok yang berbeda, namun masih padu antara paragraf 1 dan juga masih berkaitan dengan pokok pikiran keseluruhan isi ceramah. Jadi setiap paragraf memiliki pokok pikirannya masing-masing, namun tetap pada satu tema keseluruhan. Namun ada pula syarat pokok informasi dalam ceramah. Informasi yang bisa dijadikan ceramah harus dapat dilihat dari kebermanfaatannya. Apabila suatu bagian dianggap bermanfaat atau sangat perlu diketahui, bagian itulah yang dianggap sebagai pokoknya, dan juga suatu informasi dianggap penting atau menjadi pokok apabila informasi itu bersifat umum, sifatnya yang merangkum atau menjadi dasar uraian-uraian lainnya. Jadi pokok informasi dari ceramah ini haruslah yang bermanfaat untuk banyak orang dan juga umum. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk dicatat terlebih dahulu. Setelah menonton video pembelajaran ini selesai, kalian bisa langsung tanyakan pada ustazah. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menyusun bahan ceramah. Yang perlu kita perhatikan sebelum menyusun bahan ceramah, yang pertama yaitu kita harus mengenali konteksnya terlebih dahulu. Mengenal peserta ceramah dan situasinya. Isu atau topik yang disampaikan tentu akan berbeda jika audiensinya berbeda pula. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu siapa yang akan mendengarkan ceramah kita. Nah, ketika kita tahu, kita dapat mengambil pokok atau konteks apa yang cocok dengan pendengarnya. Yang kedua, menentukan isu. Isu dapat ditentukan dengan melihat apakah isu tersebut sesuai dengan latar belakang dan pengetahuan pendengar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, audiens itu atau pendengar itu sangat penting kita ketahui agar apa yang kita sampaikan cocok dengan pendengar itu sendiri. Selain itu, apakah isu tersebut menarik minat pendengar, kemudian ruang lingkupnya jelas dan spesifik,
Dan terakhir, harus sesuai dengan waktu dan situasinya. Yang ketiga ini juga cukup penting, yaitu menentukan topik. Karena ceramah berfungsi menambah pengetahuan pendengar, sebagai contoh, ceramah tentang pemanfaatan waktu yang efektif, peranan pelajar pada era global, atau isu faktual lainnya. Jadi, topiknya ini harus ada manfaatnya untuk pendengar. Setelah mengenali konteks, isu, dan juga menentukan topik, selanjutnya menyusun kerangka ceramah. Dalam penyusunan kerangka tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu harus meliputi 3 bagian pokok, yakni pengenalan isu, rangkaian argumen, dan juga penegasan kembali. Selain itu, kita juga dalam menyusun kerangka ini memperhatikan mengungkapkan maksud yang jelas. Setiap bagian dalam kerangka hanya mengandung satu gagasan, karena jika gagasannya terlalu banyak akan membuat bingung pendengar. Selain itu juga bagian-bagian dalam kerangka karangan harus tersusun secara logis. Setelah menyusun kerangka, selanjutnya adalah mengumpulkan dan memilah bahan. Yang pertama, kita bisa mengumpulkan bahan dari surat kabar atau buku yang berhubungan dengan materi yang akan dipidatokan, atau teknik-teknik dan gaya pidato. Kita juga bisa mengumpulkannya dari contoh naskah pidato atau dari istilah-istilah populer, cerita, atau humor-humor yang relevan. Jadi, kalian dapat mengumpulkan bahan ceramah itu dengan hal-hal yang telah disebutkan tadi. Kemudian kita juga dapat memilah ceramah dengan cara pilihlah materi yang aktual, yaitu yang sedang hangat diperbincangkan. Kemudian pisahkan materi pokok dengan materi penunjang. Yang terakhir, usahakan materi padat sehingga ceramah tidak terlalu lama dan membosankan, karena jika ceramahnya terlalu lama pendengar juga dapat merasa bosan. Jadi ceramah ini juga harus menarik perhatian dari pendengar. Itulah materi untuk pertemuan kali ini. Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang pengertian, pokok informasi, dan juga bagaimana cara menyusun ceramah. Apakah kalian sudah paham? Jika ada yang masih membuat kalian bingung, silakan tanyakan langsung pada ustazah. Nah, insya Allah minggu depan kita masih akan melanjutkan pembahasan bab 3, yaitu tentang teks ceramah, pada bagian C, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dari ceramah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Setelah ini kita akan diskusi di grup Telegram ya. Jadi tetap online di grup Telegram, tidak langsung keluar setelah menonton ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.